Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, kita memujinya dan meminta pertolongan, pengampunan, dan petunjuknya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa mendapat dari petunjuk Allah, maka tidak akan ada yang menyesatkan. Dan barang siapa yang sesat, maka tidak ada pemberi petunjuk baginya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan rasul. Yang saya hormati, teman-teman saya yang saya cintai dan saya sayangi, dan dapat hadir dalam kegiatan agama yang saya selenggarakan ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat, serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Jadi sudah sepatutnya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan para pengikutnya. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Khairani Indah Damayanti dari Universitas Negeri Malang. Dan tujuan dari acara ini diselenggarakannya adalah untuk menyampaikan sebuah materi yang bertema pentingnya akhlak bagi kehidupan manusia. Pernahkah kita merasa kagum melihat orang yang begitu mulia akhlaknya ketika kita bertemu dengannya begitu tulus senyumnya, dan saat kita berada dekat dengannya sangat nyaman hati ini karena luhur budi pekerti dan tutur katanya. Amanah tubuh yang Allah ciptakan, Ia gunakan dengan begitu sempurna untuk beribadah dan ikhlas membantu sesama. Lalu kita berpikir, bagaimana dengan gambaran akhlak pada diri ini? Sangat mudah tersulut emosi, hal kecil dibesar-besarkan, bahkan perhitungan dengan kebaikan yang dilakukan. Cita-cita ingin Allah dihadirkan surga, namun kita melihat hati dan amal rasanya jauh sekali dari derajat ingin dicapainya cita-cita. Astagfirullahaladzim. Melihat manusia biasa yang memiliki akhlak mulia, kita begitu terpesona. Bagaimana dengan manusia sempurna yang memiliki akhlak yang sempurna, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia, sampai Allah mengutus beliau untuk menyempurnakan akhlak dan sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Salah satu kunci untuk memiliki akhlak yang mulia dapat kita raih dengan hati yang ikhlas, hanya berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu mengingat Allah, orientasi kehidupannya hanya Allah, maka ia akan menjalani kehidupan yang terbaik. Sebagaimana ia menginginkan kematian yang baik, karena kematian yang baik akan kita raih jika selalu berpikiran, berhati, berkata, beramal, dan berakhlak yang baik. Karena seseorang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Sebentar. Kisah menarik dari Muhammad Ali dan korek apinya. Setiap kali ia berpikir untuk berbuat maksiat, maka ia akan menyalakan koreknya dan diarahkan ke telapak tangan. Semakin panas, ia semakin sadar
bahwa maksiat yang dilakukan di dunia saja apinya begitu panas. Bagaimana dengan siksa Allah yang sesungguhnya di neraka yang begitu kekal? Na'udzubillah min dzalik. Pertanyaannya, apakah kita memiliki rem yang sama dengan beliau? Mencoba membuat daftar bagian-bagian anggota tubuh yang sangat berpotensi untuk tidak berakhlak mulia, seperti halnya menggigit sedikit lidah ketika akan berbicara yang tidak bermanfaat, bahkan menyakiti orang lain. Lidah yang sangat berpotensi untuk tidak berakhlak mulia ini bahkan banyak membuat orang tergelincir masuk neraka gara-gara lisan yang terus berdosa. Walaupun amalan ibadah yang wajib dan sunnah sudah sangat rajin dilakukan. Astagfirullah. Kita mengaku mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menginginkan berjumpa dengan beliau. Tapi untuk mengikuti apa yang beliau contohkan, mengapa kita belum bersungguh-sungguh untuk meraih itu? Kenapa kita masih mendahulukan hawa nafsu, ego, dengan memilih-milih berakhlak mulia pada orang yang baik pada kita saja? Padahal Rasulullah tidak pilih-pilih, walaupun beliau dizalimi, disakiti, tetapi beliau tidak meminta Allah menurunkan azab pada mereka. Bahkan Rasulullah tetap bersunuzon pada Allah dan tetap mendoakan mereka sampai keturunan mereka agar suatu hari Allah izinkan mereka untuk beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Terkadang kita merasa sudah melakukan amalan dengan menunaikan ibadah wajib dan sunat. Namun kita sendiri belum tahu apakah apakah Allah sudah menerima amal ibadah kita atau belum. Kita banggakan amalan itu sampai merasa sangat berharap dari amalan tersebut. Kita akan masuk surga. Namun ketika kita berkaca pada akhlak, rasanya surga itu belum dekat. Rasanya kita lebih mudah untuk melakukan tahajud dan saum sunnah dibanding berakhlak mulia. Minimal kita tidak membicarakan keburukan orang lain dan memberikan senyuman yang tulus pada sesama. Ya, karena amalan ibadah akhlak mulia yang melibatkan sesama dirasa lebih sulit daripada amalan ibadah yang langsung kita lakukan kepada Allah tanpa melibatkan perantara pada sesama manusia. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Semoga kita semangat memperbaiki diri, terutama untuk meraih ridho Allah dengan kemuliaan akhlak. Semoga kita menjadi pribadi yang memiliki akhlak yang mulia, yang tulus, ikhlas, melakukan semua amal ibadah karena mengharap ridho Allah semata. Semoga Allah karuniakan kehidupan yang baik dan kematian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya kemuliaan akhlak merupakan salah satu dari sifat-sifat para nabi. Orang-orang siddiq dan kalangan salihin dengan sifat ini berbagai derajat dapat dicapai dan kedudukannya ditinggikan. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala mengistimewakan Nabi-Nya Muhammad dengan ayat yang menghimpun baginya segala kemuliaan akhlak dan segenap kebaikan tata perbuatan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Husnul khuluq, akhlak yang mulia atau akhlak yang mulia memunculkan rasa kasih sayang dan kelembutan. Sedangkan
su'ul khuluq, akhlak yang buruk, menumbuhkan rasa saling benci, dengki, dan memusuhi. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menstimulasi agar berakhlak mulia, husnul khuluq, dan konsisten terhadapnya. Di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menghimpun secara bersama antara penyebutan at-taqwa, ketakwaan, dan penyebutan husnul khuluq. Akhlak yang mulia ini. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan husnul khuluq, berperilaku yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim. Husnul khuluq itu adalah wajah yang berseri, memberi kebajikan, menahan diri dari menyakiti manusia, beserta segala yang sudah sepatutnya bagi seorang muslim untuk bertutur kata yang baik dan menahan amarah serta menanggung beban. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sebuah wasiat agung. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abu Hurairah, sekiranya Anda untuk berperilaku husnul khuluq. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apakah husnul khuluq itu, wahai Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anda menyambung tali persaudaraan kepada orang yang memutuskan hubungan denganmu, dan Anda memaafkan kesalahan atas orang yang menzalimimu, dan memberi orang yang enggan memberikan kepadamu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sebuah pengaruh yang dahsyat dan ganjaran yang besar untuk pekerti yang mulia dan tabiat yang tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang dengan husnul khuluq akan memperoleh asyaim, ahli puasa, dan al-qaim, ahli salat malam. Hadis riwayat Ahmad. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menilai amalan husnul khuluq bagian dari barometer kesempurnaan iman. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sekiranya Anda sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling dicintai di sisi Allah adalah yang paling bermanfaat di antara mereka. Amalan yang paling dicintai di sisi Allah adalah kebahagiaan yang Anda masukkan ke hati seseorang muslim, atau Anda membebaskan kesusahannya, atau Anda membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Karena itu, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim pada suatu keperluannya lebih aku sukai daripada aku beritikaf di masjid. Ini sebulan namanya. Hadis riwayat Tabrani. Seorang muslim diperintahkan untuk berkata halus dan lembut sehingga ucapan tersebut menjadi amalan yang memberatkan timbangan kebajikannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata baik yang terlontar terbilang sedekah. Muttafaqun alaihi. Bahkan sebuah senyuman ringan yang tidak membebani seseorang muslim pun dalam melakukannya diberikan balasan, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Senyummu terhadap saudaramu merupakan sebuah sedekah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengarahan-pengarahan Nabi dalam menyemangati amalan husnul khuluq
ini dan sikap menanggung derita beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak dan populer, serta perjalanan hidupnya merupakan contoh hidup yang dapat dipetik dari sikap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri terhadap dirinya, keluarga, tetangga, kalangan kaum muslimin yang lemah, orang-orang bodoh di antara mereka, bahkan terhadap orang kafir sekalipun. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Sesungguhnya ciri-ciri perangai yang baik husnul khuluq itu terhimpun dalam berbagai sifat yang banyak. Maka kenalilah ciri-ciri tersebut, wahai saudara muslimku, dan konsistenlah dengannya. Secara umum, yaitu seseorang yang banyak malu, sedikit menyakiti, banyak kebaikannya, jujur lisannya, sedikit bicaranya, banyak kerja, sedikit kekhilafan, dan sikap berlebih-lebihannya. Seseorang yang berbakti, suka memberi, berwibawa, penyabar, bersyukur, beda, santun, lembut, menjaga diri, belas kasih, tidak suka melaknat dan mencemooh, menghasut, rumpi, serta tidak tergesa-gesa, tidak pula dengki, pelit, apalagi hasad. Seseorang yang berwajah ramah dan periang, mencintai dan menyukai sesuatu karena Allah, serta membenci sesuatu karena Allah pula. Pangkal dari segala akhlak yang tercela, akhlak al-mazmumah adalah kesombongan, penghinaan, dan peremehan. Sedangkan pangkal dari segala akhlak yang terpuji, al-akhlak al-mahmudah, al-khusyu, dan kemauan yang kuat. Maka berbangga-bangga, kufur nikmat, berfoya-foya, takjub kepada terhadap diri sendiri, dengki, sewenang-wenang, angkuh, zalim, kasar, dan arogan, pamer, enggan menerima nasihat, mementingkan diri sendiri, minta diangkat, gila kedudukan dan jabatan, dan lain sebagainya. Itu semua bersumber dari al-jin atau kesombongan. Adapun dusta, khianat, riya, muslihat, dan tipu daya, kerakusan, pengecut, kebakilan, kelemahan, kemalasan, menghinakan diri kepada selain Allah, dan sikap mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik, dan lain sebagainya. Maka semua itu bersumber dari penghinaan dan peremahan serta kerdilnya jiwa. Sekiranya Anda mencari ketakwaan, Anda akan mendapat seseorang lelaki membenarkan ucapannya dengan perbuatan. Sekiranya seseorang bertakwa kepada Allah dan menaatinya, maka kedua-duanya di antara kemuliaan dan ketinggian akan ketakwaan. Sekiranya ia mengakar dalam ketakwaan ada dua mahkota, mahkota ketenangan dan kebesaran. Sekiranya Anda menyebutnya nasab hubungan keturunan, maka saya tidak melihat hubungan yang seerat seperti di antara hubungan amal-amal saleh. Sesungguhnya dia adalah momentum di mana Anda dapat memperoleh ganjaran berperilaku dengan sifat-sifat yang baik dan mengarahkan diri Anda untuk menggenggamnya dan bekerja keras dalam hal tersebut. Jauhi dan tinggalkanlah sifat iri dan benci. Terheran kepada orang yang membersihkan wajahnya 5 kali sehari dalam rangka menyambut keseruan Allah. Namun ia enggan membersihkan dirinya sekali saja dalam setahun untuk menghilangkan berbagai daki-daki dunia yang mengerikan, serta kepekaan hati dan kepintaran akhlaknya. Berantusiaslah terhadap upaya melatih diri dari amarah dan bergembirakanlah orang-orang sekitar Anda, di antaranya kedua orang tua, istri dan anak-anak, para sahabat dan relasi dengan interaksi yang baik, tutur kata yang manis, muka yang berseri, dan berharaplah
akan pahala pada segala demikian itu. Dan sekiranya teman-teman sebagaimana yang diwasiatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bahasa yang ringkas pada Al-Jami'ah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pun Anda berada dan ikutilah keburukan dengan kebaikan yang akan menghapusnya, dan perlakukanlah manusia dengan perilaku yang baik." Hadis riwayat At-Tirmizi. Semoga Allah menjadikan kita dan segenap kalian termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya yang paling dekat kedudukannya di antara kalian dariku pada hari kiamat adalah yang baik akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pengampunan, kesehatan, perlindungan selamanya. Ya Allah, baguskanlah akhlak-akhlak kami dan perindahilah perangai-perangai kami. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan rupa kami, maka baguskanlah akhlak kami dengan segala karunia-Mu. Ya Rabb, ampunilah kami, kedua orang tua kami, seluruh kaum muslimin. Semoga sholawat senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad dan kepada keluarga dan segenap sahabatnya. Lalu, hal pertama agar kita mencapai akhlak yang baik adalah tetap menjalin hubungan yang baik dengan orang yang memusuhi kita. Biasanya kita tidak ingin menjalin silaturahmi dengan orang yang memusuhi kita. Jangankan dengan musuh, dengan kerabat pun kadang-kadang hubungan kita kurang baik. Artinya, melakukan itu tidaklah mudah, sebab membutuhkan sebuah perjuangan dan ketulusan hati yang tinggi. Selain itu, berbuat derma kepada orang yang kikir kepada kita juga pekerjaan yang sulit. Kita sering menolak untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang jelas terkenal kikir atau pelit. Menurut pandangan kita, orang yang kikir kepada orang lain jangan diberi bantuan supaya bisa. Bisikan itu sering muncul dalam hati kita. Akan tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Kepada siapapun dan bagaimanapun orangnya, ketika kita diberi keleluasaan untuk berderma, maka kita harus mendermakan harta kita. Kita harus yakin bahwa Allah lah yang akan menggantikan. Teman-temanku yang berbahagia, kita sebagai umat muslim, Rasulullah SAW sudah seharusnya mengikuti ajaran tersebut. Jika ingin mencapai derajat akhlak yang baik dari sisi Allah dan Rasulnya, kita harus berupaya untuk melatih ketiga hal atas dasar karena Allah dan bukan karena ingin dipuji orang lain. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita, dimulai dengan memperbaiki akhlak dari diri kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat saya kepada hadirin semua yang hadir di sini. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang mulia ini. Semoga menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin." Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.